Selamat pagi teman-teman semua. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk mengikuti informasi mengenai tetes telinga. Pada hari ini, online informasi akan dibawa oleh saya, Nadia, bersama teman saya, Luis dan David. Sebelum acara ini dimulai, marilah kita dulu berdoa. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Langsung saja kita mulai dari pertama pengertian dan cara kita mendapatkan tetes telinga. Obat tetes telinga adalah obat tetes yang digunakan untuk mencegah dan mengobati infeksi, serta untuk menghilangkan kotoran telinga dengan cara meneteskan obat tersebut ke dalam telinga. Obat ini dapat teman-teman peroleh di apotik, baik menggunakan resep maupun tanpa menggunakan resep, tergantung dari golongan obat ataupun kandungan yang terdapat pada kemasan obat tersebut. Berikutnya akan disampaikan mengenai cara pemakaian tetes telinga oleh teman saya David. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya perkenalkan kembali, saya David. Di sini saya akan mempresentasikan cara praktek pemakaian dari obat tetes telinga. Nah, alat yang akan saya gunakan di sini adalah alat seadanya karena di rumah saya tidak memiliki alatnya. Jadi mohon teman-teman untuk dapat memaklumi. Yang pertama-tama kita akan lakukan adalah cuci tangan dengan sabun untuk memastikan bahwa tangan kita itu tetap bersih agar tidak mengotori dari obat yang akan kita gunakan. Cuci tangan dengan benar, 8 langkah yang benar. Kemudian setelah itu, teman-teman dapat membersihkan telinga dengan kain yang basah, seperti biasa. Kemudian dapat juga dilap dengan lap yang kering ataupun dengan tisu kering agar lebih bersih kembali. Langkah yang ketiga, teman-teman dapat menghangatkan obat tetes telinga ini dengan cara menggenggam tangan. Pastikan dalam beberapa menit bahwa obat tetes telinga ini sudah sesuai dengan suhu tubuh kita. Jadi siap untuk digunakan. Setelah itu kita kocok selama beberapa detik, misalnya 10 detik. Nah, langkah yang keempat itu kita periksa tip penetes untuk memastikan bahwa tip tetes ini tidak ada yang pecah atau rusak. Kemudian sedot obat dengan menggunakan tip penetes. Sedot. Nah, langkah selanjutnya, langkah kelima, yaitu miringkan kepala atau dapat juga dilakukan dengan cara berbaring untuk lebih mudah lagi pengaplikasiannya. Kemudian tentukan bagian mana telinga yang saya beri contoh itu telinga bagian kanan. Telinga bagian kanan itu ditarik ke belakang dan ke atas untuk membuka lubang telinga tempat akses untuk akses dari obat tetes telinga tersebut. Kemudian teteskan obat tetes telinga sesuai dengan dosis yang telah dianjurkan oleh dokter. Misalnya 2 hingga 3 tetes. Nah, kemudian setelah itu, teman-teman mungkin bisa melihat di sebelah sini ada bagian telinga, katup telinga yang kecil, itu teman-teman dapat menekannya selama beberapa kali untuk membantu obat itu dapat menyalur masuk menuju saluran telinga. Kemudian teman-teman itu bisa biarkan telinga menghadap ke atas seperti posisi yang sebelumnya selama beberapa menit untuk membiarkan obat masuk ke saluran telinga. Kemudian tutup kembali sediaan tetes telinga yang telah digunakan seperti sedia kala. Nah, setelah obat tetes telinga digunakan, teman-teman itu dapat mencuci tangan kembali untuk menghilangkan obat yang tersisa apabila mungkin ada tetesan di tangan, seperti itu. Kemudian setelah ini mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya mengenai cara penyimpanan dan pembuangannya. Kepada teman saya, Luis, saya persilakan. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Luis. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyimpanan dan pembuangan. Untuk penyimpanannya itu jadi obat tetes mata ini disimpan di tempat yang kering dan sejuk dengan suhu rentannya 11-25 derajat Celcius. Jadi disimpannya di tempat yang tertutup dan nggak boleh
kena sinar matahari langsung, dan kalau bisa ada kotak obat yang memadai bisa disimpan di situ. Kemudian jangan disimpan terlalu lama setelah kemasan dibuka. Ikuti petunjuk penyimpanan pada kemasan atau pada brosur di obat tetes telinga milik Anda. Jadi nanti setiap obat tetes telinga itu nanti ada brosurnya, nanti ada petunjuk terkait penyimpanan. Nanti teman-teman bisa ikuti di situ. Nanti biasanya nggak boleh disimpan terlalu lama. Kalau udah terlalu lama biasanya nanti udah nggak bisa dipakai lagi. Ada rentan waktunya. Kemudian jangan disimpan di dalam kulkas, kecuali atas perintah dari apoteker atau dokter. Sudah jelas ya ini, jadi jangan disimpan di dalam kulkas kecuali obat tetes telinga tertentu dan itu memang mendapat izin atau perintah dari dokter atau apoteker. Kemudian beralih ke pembuangan. Apabila obat sudah kedaluarsa atau habis, maka yang pertama itu keluarkan sisa obat bila ada dengan air mengalir ke wastafel. Jadi itu sisa cairan obatnya itu dikeluarkan dan dialiri air mengalir. Jadi pastikan sudah tidak ada obat di dalam botol obatnya. Kemudian lepas label yang tertera pada wadah. Jadi semua label ini dilepas. Ini untuk mengantisipasi supaya tidak disalahgunakan oleh oknum. Kemudian kemasannya rusak kemasan, kemudian simpan di dalam kantong plastik dan buang ke tempat sampah. Begitu terkait penyimpanan dan pembuangan dari saya, Lewis, sekian. Terima kasih. Sekian informasi yang dapat kami berikan mengenai cara mendapatkan, cara penggunaan, cara penyimpanan, dan pembuangan tetes telinga. Kiranya informasi yang kami berikan berguna bagi kita semua. Terima kasih. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 2, golongan B1, Praktikum Pelayanan Informasi Obat atau PIO. Nah, perkenalkan nama saya Anggi. Saya Kelvin. Saya Rinda. Nah, di sini kami bertiga akan memberikan informasi kepada teman-teman semua mengenai nasal spray. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kami udah share leaflet kami. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa itu nasal spray? Nah, di sini kami sudah jelaskan itu apa itu nasal spray. Nah, jadi nasal spray itu adalah semprot hidung yang merupakan obat cair yang biasanya disemprotkan ke bagian dalam hidung. Nah, obat ini itu digunakan ketika teman-teman mengalami hidung tersumbat ataupun alergi pada saluran pernafasan. Nah, kemudian obat ini dikatakan memiliki efek lokal. Nah, kenapa dikatakan memiliki efek lokal? Karena kita gunakan itu langsung pada sumber peradangan. Nah, misalnya teman-teman memiliki alergi pada saluran pernafasan. Kita menggunakan nasal spray, artinya kan langsung kita obati di bagian sumber dari alergi tersebut. Nah, kemudian di sini kita juga akan menjelaskan mengenai dagu sibu, yaitu bagaimana teman-teman cara mendapatkan obat ini, kemudian bagaimana nantinya teman-teman cara menggunakannya, terus juga dari cara penyimpanannya, dan juga cara pembuangan. Oke, jadi teman-teman, yang pertama yang akan kita bahas yaitu cara mendapatkannya. Nah, jadi kalian bisa mendapatkan obat nasal spray ini dengan benar. Nah, kalian bisa mendapatkannya dari tempat-tempat yang terpercaya, misalnya seperti rumah sakit, puskesmas, apotek, dan juga toko obat berizin. Nah, kemudian yang kedua yaitu atau gunakan. Nah, gimana sih caranya menggunakan nasal spray yang baik itu? Jadi, yang pertama yang harus kita lakukan adalah cuci tangan. Jadi, kalian harus memastikan bahwa tangan kalian adalah bersih, kemudian juga pastikan hidung kalian dalam keadaan bersih juga. Kemudian yang kedua, kalian harus mengkocok terlebih dahulu nasal spray ini sebelum digunakan. Jadi, dikocok terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga yaitu kalian harus buka tutup wadahnya terlebih dahulu. Nah, setelah dibuka, kalian harus tutup mulut dan juga tutup lubang salah satu hidung. Kemudian masukkan ujung sediaannya sekitar 0,5 sampai 1 cm di salah satu lubang hidung yang tidak ditutup. Nah, setelah itu kalian harus semprotkan obatnya dengan cara menekan alat atau wadah.
Kemudian hisap perlahan-lahan dan bernapas melalui mulut. Setelah itu kalian harus cabut ujung sediaannya dari hidung dan kepala dimiringkan ke depan sehingga posisi kepala itu menunduk dan di antara lutut. Kemudian setelah itu kalian dapat kembali tegak setelah beberapa detik dan obat akan mengalir ke kerongkongan. Setelah itu kalian dapat bernapas melalui mulut. Nah, kemudian ulangi prosedur tersebut bila diperlukan. Kemudian yang terakhir yaitu bilas ujung sediaan dengan air mendidih. Seperti itu. Baik, selanjutnya bagaimana cara menyimpan obat ini? Jadi kita mesti tahu cara menyimpan obat ini dengan baik dan benar, karena berpengaruh bagi stabilitas obat tersebut, sehingga efek yang tidak diinginkan akibat ketidakstabilan obat ini tidak terjadi. Nah, untuk penyimpanannya yang pertama, baca aturan penyimpanan obat pada kemasan. Lalu jauhkan dari sinar matahari langsung, jauhkan juga dari tempat yang lembab, bersuhu tinggi, dan sebagainya. Lalu simpan dalam kemasan asli dan dengan etiket yang masih lengkap. Periksa tanggal kadaluarsa dan kondisi obat. Jangan simpan obat terlalu lama setelah kemasan dibuka. Kunci lemari penyimpanan obat. Nah, selanjutnya bagaimana cara membuang obat ini dengan benar? Nah, tujuannya adalah untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan dari obat ini. Nah, yang pertama, hilangkan semua label dari wadah obat. Nah, untuk langkah selanjutnya, obat yang sudah tidak terpakai atau kadaluarsa dapat dibuang pada air mengalir di wastafel atau juga toilet. Nah, begitu teman-teman. Tadi udah kita jelaskan mengenai dagu sibu, yaitu dapatkan, gunakan, simpan, dan cara juga pembuangannya. Nah, ini adalah beberapa hal yang perlu teman-teman juga perhatikan ketika menggunakan nasal spray. Yang pertama, nasal spray ini tidak untuk dikonsumsi. Nah, nasal spray ini hanya untuk pemakaian luar, jadi hanya digunakan dengan cara disemprotkan ke bagian hidung. Kemudian yang kedua, disarankan untuk tidak menggunakan dalam waktu jangka panjang. Nah, kenapa? Karena penggunaan nasal spray ini juga dapat menimbulkan iritasi, di mana juga dapat menyebabkan mukosa hidung itu menjadi kering, kemudian juga hidung menjadi berbau tidak sedap. Kemudian yang ketiga, yang perlu diperhatikan itu juga terkait penyimpanannya, ini harus dijauhkan dari anak-anak. Nanti takutnya anak-anak malah gunakan sebagai mainan dan sebagainya, seperti itu. Kemudian yang keempat, itu jangan terkena sinar matahari langsung. Nah, itu tadi adalah beberapa informasi penjelasan mengenai nasal spray yang ada pada leaflet yang sudah kami buat. Nah, apabila dari penjelasan ini ada hal yang teman-teman belum mengerti atau teman-teman ingin tanyakan, dapat langsung teman-teman tanyakan di kolom komentar di bawah ini. Nah, mungkin terima kasih teman-teman sudah memperhatikan atau sudah menyimak penyampaian informasi dari kami. Semoga informasi yang kami bagikan dapat berguna bagi teman-teman semua. Terima kasih. Selamat pagi teman-teman semuanya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan pada kelompok kami. Perkenalkan, saya Maria Augusta Kamila Sandapeco, NIM 178114062. Dan saya, Ripka Elenson Miracle Nebo Hekin Puara dengan NIM 178114066. Kami dari kelompok 2, golongan B1 Praktikum Pelayanan Informasi Obat. Pada kesempatan ini, kami ingin berbagi informasi kepada teman-teman sekalian tentang penggunaan enema. Sebelumnya, perlu kita ketahui apa itu enema. Enema adalah suatu larutan yang dimasukkan ke dalam rektum dan kolon sigmoid yang fungsinya untuk meningkatkan defekasi atau pengeluaran feses dengan cara menstimulasi peristaltik. Enema juga diberikan sebagai alat transportasi obat-obatan yang menimbulkan efek lokal pada mukosa rektum. Selanjutnya, teman-teman bisa lihat contoh di leaflet itu, ada contoh sediaan enema yang beredar di pasaran. Yang pertama itu ada flat enema dan yang kedua ada microlax. Selanjutnya cara penggunaan enema. Yang pertama, cucilah kedua tangan sebelum menggunakan. Yang kedua, buka tutup kemasan enema dan remas secara perlahan sampai gel keluar sedikit. Yang ketiga,
Berbaringlah miring ke kiri, sementara lutut ditarik ke arah dada. Hal ini akan mengubah posisi kolon bagian bawah, sehingga bisa menerima lebih banyak cairan dari rektum. Selanjutnya, miringkan kepala dan letakkan tangan kiri di bawah kepala. Tidak perlu khawatir, ujung kemasan enema aman untuk dubur dan tidak akan menyebabkan luka. Selanjutnya, tekan kemasan obat secara perlahan sampai seluruh isi kemasan masuk ke dalam anus. Kemudian, tetap tekan kemasan obat sambil mengencangkan otot anus seperti saat menahan BAB agar cairan obat tidak mengalir keluar. Setelah semua tahap di atas dilakukan, tunggu selama sekitar 5-30 menit sampai tinja melunak. Selanjutnya, ada informasi tambahan ketika mengalami sembelit, disarankan untuk teman-teman sekalian memperbanyak konsumsi makanan yang kaya akan serat dan minum air putih untuk mempercepat penyembuhan. Yang berikut efek samping penggunaan enema. Enema biasanya tidak menimbulkan efek yang tidak diinginkan, tetapi terkadang dapat menyebabkan sedikit rasa kram perut ringan, rasa pusing atau mual atau muntah, atau iritasi dubur. Jika mendapatkan efek samping tersebut, segera bicarakan dengan dokter, apoteker, ataupun perawat. Oke. Untuk hal yang perlu diperhatikan sebelum menggunakan enema itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, jangan gunakan enema jika alergi atau hipersensitif terhadap natrium lauryl sulfoasetat, natrium sitrat, gliserol atau salah satu bahan dari enema. Yang kedua itu, jangan gunakan enema jika menderita penyakit radang usus, misalnya kolititis ulcerativa atau penyakit Crohn. Yang berikut, jangan gunakan enema jika pernah mengalami masalah usus jangka pendek atau sakit perut selain dari sembelit. Kemudian enema ini dapat digunakan untuk anak-anak dengan usia 3 tahun ke atas. Berikut, berhati-hatilah dengan penggunaan enema, serta bicarakan dengan dokter jika ingin membutuhkan vitamin untuk alasan apapun, dan jangan terlalu sering menggunakan enema dalam jangka yang waktu lama, karena dapat menyebabkan diare dan kehilangan cairan. Jika ini terjadi, maka hentikan penggunaan enema ini dan dapatkan saran dari dokter. Yang berikut, tolong beritahukan ke dokter atau apoteker jika sedang atau baru saja minum obat lain, termasuk obat yang diperoleh tanpa resep, mengonsumsi suplemen vitamin, karena menggunakan enema ini dalam waktu yang lama dapat mengganggu penyerapan vitamin tertentu dalam tubuh. Kemudian, enema ini dapat digunakan dengan aman selama kehamilan, sebelum melahirkan, dan saat menyusui. Tetapi mintalah saran dan petunjuk dari dokter itu sendiri. Kemudian untuk penyimpanannya sendiri dapat disimpan di tempat bersuhu dingin 2 derajat Celcius sampai 8 derajat Celcius dan dalam wadah tertutup rapat. Kemudian jauhkan kemasan enema ini dari pandangan dan jangkauan pandangan sinar matahari dan jangkauan dari anak-anak. Kemudian jangan gunakan enema setelah tanggal kadaluarsa yang tertera pada label. Berikut untuk cara pembuangannya. Kemasan enema ini yang tidak terpakai lagi, jangan dibuang melalui air limbah atau limbah rumah tangga. Kemudian tanyakan kepada dokter bagaimana cara membuang obat-obat yang tidak lagi dibutuhkan atau tidak dipakai, atau bisa ke apotek terdekat untuk menyerahkan kemasan obat agar dimusnahkan oleh apoteker sendiri. Nah, baik teman-teman, sekian informasi yang dapat kami berikan. Jika ada yang ingin bertanya,
silakan bertanya di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat.